Hai guys, balik lagi di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku kedatangan tamu ya. Jadi ini kita home pimpa dulu karena sebenarnya kita nggak kepingin ini ya. Yang dari grup kita itu aku sama Mas Arya. Terus yang dari sebelah sana ada orang baru sih namanya Dendi. Dan yang Zago itu aku udah pernah ketemu ya. Nah, aku pikir sebaiknya di mix, tapi kita home pimpa dulu dan akhirnya jatuhnya kok sama aja. Jadi aku sama Mas Arya dan Dendi sama Jago. Agak coklat meskipun putih tetap hitam. Oke, jadi di video kali ini aku ingin bahas mengenai ini ya, keras, pukulan yang keras aja itu nggak cukup gitu. Aku lihat Mas Arya itu kan suka nge-gym ya, dari badannya itu kalian bisa lihat kalau otot-ototnya itu keker gitu. Dan dia juga kayak sering skippingan. Skippingan ini kan biasanya pemain badminton memang sering melakukan itu ya, walaupun aku sudah nggak pernah udah puluhan tahun nggak pernah skipping, tapi dulu zaman-zaman training kan memang sama coachnya itu disuruh skipping, baik di lapangan maupun di rumah itu diwajibkan untuk skipping. Mungkin kalian yang belum tahu, skipping itu lompat tali yang itu yang pakai alat kayak tali ada tungketnya itu. Nah, latihan skipping itu buat apa? Yang pertama ya buat ngelatih otot ya. Khususnya di daerah kayak betis sama di tumit sih. Achilles heel. Nah, itu pengaruh di situnya. Nah, buat kalian yang nyoba biasanya kan cuma sekali putaran tali terus lompat satu kali ya. Coba kalian sekali lompat dua kali gitu. Jadi nanti tangannya juga pengaruh sih. Waktu dulu aku sering training itu waktu suntik kayak ini ya, vaksin hepatitis gitu kan di lengan gitu. Dokternya tanya, kamu olahraga apa kok mau disuntik tuh kok keras gitu di daerah lengan. Jadi pengaruh juga ke daerah itu ya, forearm sama di lengan atas, bicep gitu. Tapi utamanya itu orang skipping itu supaya ngelatih kaki. Dan ini nggak ada hubungannya sama footwork. Aku lihat kalau Mas Arya kok sering main skipping tapi footworknya itu masih kurang lincah menurutku. Uh, itu bisa karena memang nggak tahu caranya ngelangkah, tapi harusnya tahu sih. Atau ini, walaupun tahu kita lihat caranya ngelangkah itu, mungkin bisa belajar di YouTube ya. Kalau ada coach-coach yang ngelatih footwork tuh, misalkan kalau aku kidal kaki kanan dulu yang maju terus baru berhenti di kaki kiri gitu, misalkan dari belakangnya garis T ya. Tapi yang nggak dimention sama orang-orang itu, yang pelatih-pelatih itu biasanya nggak disebutin seberapa lebar kita itu ngelangkah, cuman caranya ngelangkah aja. Jadi di puter kakinya terus di itu terus balik lagi gimana. Waktu aku lihat ya iseng-iseng sih Mas Arya itu kan, karena kita lapangannya nganggur tuh latihan kayak gerak dari kiri kanan kayak scissors ya, kayak gunting gitu. Aku lihat kok gerakannya masih kurang cepet sih, muter-muternya gitu kayak terkesan kurang kurang apa ya, kurang lebar mungkin ya, ngelangkahnya, terus sama gerakannya kurang kayak dipaksa sih. Jadi kalau kita training itu biasanya harus maksa, sebelum kita terbiasa harus maksa dulu. Nanti kalau udah dipaksa, nanti kan terbentuk habit atau kebiasaan. Nah itu kebiasaan itu sebenarnya pertamanya dipaksa atau dilakukan secara sadar, sampai lama-lama jadi nggak sadar. Jadi melakukan itu seperti alami. Aku lihat
di ini ya, di Instagram Reels tuh banyak orang-orang yang ngerekam dirinya sendiri atau mungkin dijadikan model oleh salah satu coach gitu. Mungkin orangnya pemula walaupun nggak otodidak ya, ini kan ada coachnya gitu. Tapi aku lihat gerakannya itu masih kurang natural atau mungkin kurang pas ya kalau aku ngelihatnya ya. Entah itu coachnya juga ngelihat tapi memang kelasnya mungkin belum sampai situ, jadi nggak dibenerin dulu, atau memang coachnya nggak lihat atau kurang detail ngelihatnya. Aku ngelihat nggak cuma dari reels, tapi ada kadang-kadang kalau ada pelatih di lapangan sebelah gitu, aku ngelihat juga. Ini anak didiknya atau muridnya itu cuman disuruh mukul misalkan ngelop, ayo ngelop 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 gitu. Waktu itu aku lihat masih anak kecil sih, sekitar umur 7 tahun gitu. Tapi lopnya nggak bisa keras. Terus coachnya itu cuma bilang lebih keras lagi, terus ditepatin kalau udah keras, terus dia bilang bagus apa gitu. Padahal kalau aku lihat ya itu mau disingkat sebenarnya gampang banget. Kalau aku misalkan ngelatih ya, aku bakal bilangin kalau tanganmu itu jangan dibuka dulu. Jadi kayak ketiaknya itu dibuka lebar. Waktu mundur untuk nepatin shuttlecock sama ini ya, sama raket itu kan ada orang-orang, banyak sih orang-orang pemula itu ngelihat dangak atau ngelihat ke atas gitu udah kayak orang dada-dada. Raketnya diangkat dengan gaya ketiaknya itu dibuka jadi kayak L gitu, terus mundur ya, mundurnya ini sih nggak pakai langkah, cuman kayak orang jalan mundur gitu. Terus mukul bolanya kadang lopot kadang nyangkut, tapi waktu pas ya pas gitu, cuman nggak bisa sampai belakang atau kurang natural sih menurutku ya kalau gerakannya kayak gitu. Dan juga kalau kita itu gerakannya nggak luas atau badannya nggak miring-miring dulu, itu habis mukul nggak bisa gerak maju cepet gitu. Jadi kalau aku ya mau misalkan aku terima murid gitu, waktu aku lihat gerakan pertama mundur udah angkat tangan kayak orang dada-dada gitu, udah langsung aku benerin sih. Jadi pertama ya kita itu nyodok kayak sikunya kita itu disodokin ke belakang gitu, kayak misalkan di belakang kita ada orang, kita mau nyikut. Jadi oh ada penjahat di belakang, terus kita sikut ke belakang. Nah itu gerakannya yang menurutku lebih natural, bukan salah atau benar ya, tapi lebih natural menurutku. Terus itu juga jaga keseimbangan tubuh biar tetap di center gitu, jadi menghemat banyak energi otot yang kepake kalau beratnya itu di center tubuh kita. Nah itu habis dibawa ke belakang terus tinggal diputar aja ini bahunya ya, dibandingin sama orang-orang yang udah ngangkat tangan, nepain, terus mukulnya kadang luput kadang enggak. Itu karena nggak center gitu. Harusnya kan mukul itu di sebelahnya telinga gitu. Gerakannya itu lurus sama telinga. Aku masih inget kok dulu waktu coachku itu ngajar, raket itu harus dideketin sama telinga, ngangkat tangan, bukan raketnya, maksudnya tangannya itu harus diangkat lurus tuh dekat sama telinga gitu, harus kayak gitu. Jadi kan kalau tangannya diangkat dekat sama telinga itu berarti di ini ya, engsel atau tempatnya rotasi antara tulangnya dada sama tulangnya lengan ini ya, disitulah ditegak lurus sama itu. Makanya tekniknya menurutku lebih natural yang coachku ajarin gitu. Dan itu yang mungkin kadang-kadang coach itu lupa atau mungkin nggak terlalu detail ngajarnya ya. Jadi yang aku mau share di sini, walaupun Mas Arya itu nge-gym, pukulannya itu keras, tapi masih kurang kayak unsur kejutan gitu.
Dan kebanyakan smash-nya Mas Arya ini kan nunggu bolanya itu agak turun, terus dia itu mukulnya nggak eh, lengannya itu lurus. Kayak kita itu sebenarnya kalau mau cepat nyemes dan bisa tajam ya harusnya ya lebih giat untuk jemput bola, atau bolanya udah ke atas itu jangan sampai ngelewati dari tubuh kita. Jadi kita harus mundurnya lebih cepat supaya ngambil setinggi mungkin. Kalau bisa lompat juga. Jadi mundur sambil lompat setinggi mungkin, lengannya harus lurus terus mukulnya ke bawah. Tapi Mas Arya teknik untuk smashnya kan beda. Dia itu nunggu bolanya itu agak turun dan lengannya aku lihat nggak terlalu lurus-lurus amat ya. Tapi karena powernya gede, dia sering nge-gym, jadi pukulan smashnya itu juga keras. Tapi hasilnya itu nggak sama kita. Kita orang yang walaupun nggak nge-gym tapi ngandelin gerakan-gerakan yang lebih luwes atau yang lebih natural, itu nanti bisa lebih tajam, walaupun mungkin nggak keras tapi lebih tajam. Sedangkan Mas Arya ngandelin keras tapi nggak tajam. Ada beberapa sih yang tajam juga, tapi kebanyakan aku lihat masih banyak datarnya. Terus untuk naruh-naruh bolanya juga mungkin kurang terarah ya. Kalau kita itu mentingin keras itu biasanya nggak terarah, pokok asal banter diharapkan lawannya mati. Tapi enggak, kalau bolanya datar apalagi lawannya itu defense-nya nggak pakai backhand, pakai forehand, langsung diimbal atau digepok sih istilahnya ke sisi satunya, nah itu langsung mati. Makanya aku pikir ada banyak hal yang harus dieksplor sih kalau kita itu kepingin improve mainnya ya. Jadi keras aja itu gak cukup, kita harus ngelatih kayak footworknya juga, terus ngelatih gerakan-gerakan yang natural, terus naruh-naruh bolanya di mana, terus ya nggak ini ya, yang nggak terlalu monoton lah. Harus pinter-pinternya kita untuk naruh-naruh bola di mana. Mungkin itu aja sih yang aku perlu. Ini ide aja ya, ide buat kalian. Kalau mau improve itu harus ngelihat yang mana gitu. Jadi jangan cuma ngelatih ototnya aja, tapi juga ngelatih otot sama gerakan tubuh-tubuh lainnya gitu. Biar seimbang. Yang penting tuh seimbang. Kalian pernah lihat binaragawan main badminton? Ya itu ada loh, yang di Instagram itu ada juga. Dan nggak kelihatan, memang nggak luas ya, karena mereka ototnya gede gitu. Untuk mungkin ada kayak terhalang ototnya sendiri ya untuk bisa memukul dengan enak. Dan di situ mereka atau kita harus pakai volley buat ngimbangin atau kompensasinya. Jadi ada kayak tambahan gerakan ya. Kalau kita mukulnya cuman lurus aja, kalau kurang tajam ya ditambahin volley, itu bisa jadi ngakalin untuk bisa lebih tajam. Nah selain itu yang aku rasa di video ini, sewaktu aku partner sama Mas Arya itu kurangnya itu waktu formasi sih. Waktu aku habis mukul terus aku mau ngambil, ternyata Mas Arya udah gerak, jadi dia yang ngambil. Terus naruh bolanya di tempat-tempat yang aku jadi kesulitan. Ada beberapa sih, nggak semua. Mungkin kurang kayak ke pojokan lapangan, jadi cuman ke tengah, terus kurang kayak mau ngelop tapi kayak datar gitu, banyak langgungnya. Terus kalau drop shot juga ini. Dan salah satu yang bikin kewalahan ya, misalkan diincer Mas Arya, kalau diincer misalkan di belakang itu kan dia nyemesnya itu agak ditunggu bolanya turun terus nyemes dengan keras sambil iyo. Jadi memang bagus sih ngeluarin suara sambil nyemes tuh, atlet-atlet juga pakai gitu supaya memang bisa lebih keras. Aku yakin itu alasannya. Jadi bisa lebih keras karena kita berteriak. Karena ada otot perut yang kepake juga kan kalau kita berteriak. Tapi masalahnya lawan itu jadi udah siap.
Kalau kita itu mukulnya itu telat, jadi lawan tuh udah siap. Oh, ini mau nyemes keras nih, dan biasanya lurus sembesnya. Jadi udah ditungguin. Nah, itu yang bikin kita banyak kecolongan di situ sih. Kalau coach yang di sebelah bilang sebaiknya kalau kita mau melakukan satu pukulan tuh gerakannya itu harusnya sama semua, tapi hasilnya beda. Nah, itu yang bikin kita jadi superior karena nggak bisa ditebak oleh lawan. Jadi misalkan kita ngangkat lengannya tinggi banget, tapi ternyata cuma di tool atau di drop shot atau di lob, kadang di smash. Nah, itu yang bikin kita lebih superior dari lawan yang nggak melakukan itu. Nah, terus ada kayak beberapa ini ya kejadian yang misalkan aku sebenarnya mau ngambil bolanya nanggung sih dari lawan, aku mau ngambil di belakang, ternyata Mas Arya itu ada di belakang dan dia teriak, ayo Mas atau Mas gitu. Lah aku itu jadi kaget ya, karena memang dasarnya orang kagetan. Terus jadi kaget karena suaranya dekat banget sama aku. Nanti khawatir kejadian kayak yang dulu itu. Aku ada di belakang, tahu-tahu yang depan mundur, terus kepalaku kena gitu. Nah, ini kan ngasih kayak bel. Mas Arya kayak ngebel aku, Mas, jadi kayak ada suara tet. Oh, ada orang nih, nggak sido aku ngambil, atau mungkin jadi ragu-ragu ya. Dan kurang ini sih, kayak jaga lapangannya itu kurang agak berjauhan sih menurutku. Kadang aku ragu-ragu juga karena Mas Arya cukup rajin ngambil-ngambil bola. Cuman yang agak jauh dia nggak ambil. Nah, aku kalau disuruh ngambil yang jauh itu juga nggak bisa kan. Percuma dia teriak Mas, tapi aku nggak bisa ambil karena jauh. Nah, itu karena apa? Karena Mas Arya salah naruh bolanya. Jadi sama lawan ya, memang kadang-kadang lawan memang ada trick shot gitu ya, kayak delay shot terus dibelokin ke lain tempat, itu memang kita nggak bisa apa-apa. Tapi sebenarnya kita bisa atur sih, supaya harus ngelihat ini partner kita itu berada di mana, tempatin bola yang sekiranya kalau baliknya ke partner itu partner bisa ambil. Kalau enggak, kita harus tempatin yang sekiranya kita bisa ambil. Gimana caranya ya? Kalau kita habis mukul ke arah tertentu, kita harus gerak ke lokasi tertentu. Itu nanti biasanya dapat dari pengalaman sih. Atau kalian coba lihat di Instagramnya kayak coach-coach yang dari China, itu biasanya ngajarin. Jadi habis mukul partnernya harus kemana-mana, terus gantiannya itu gimana. Itu ada yang ngajarin. Kalau di ini Instagramnya pemain-pemain Indo atau coach-coach Indo itu biasanya cuman pameran-pameran aja sih. Jadi nggak ngajarin kayak teori-teori sederhana yang seperti itu. Karena memang di Indonesia ini ya, mainnya itu kayak yang dari PBA sama PBC, PBS gitu. Itu tekniknya itu bisa beda-beda. Makanya kita lihat pemain-pemain Indonesia itu nggak tekniknya itu beda-beda, nggak standar. Kayak Taufik Hidayat dibandingin sama Ginting itu kan teknik mukulnya nggak sama. Kalau pemain China itu kebanyakan sama semua sih. Mungkin hanya 1-2 yang agak beda. Oke guys, jadi gitu aja video kali ini. Semoga membantu. Jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye.
itu.